Kualitas keputusanmu itu berbanding lurus dengan kualitas pemikiranmu. Kualitas pemikiranmu itu berbanding lurus dengan kualitas informasi yang kamu dapatkan. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Shane Paris. Pikiran adalah hal abstrak yang sulit untuk dipahami. Sejak kapan pikiran ada? Kapan pertama kali kita menyadari adanya pikiran? Memori apa yang selama ini membentuk kita? Imajinasi seperti apa yang menemani keseharian kita? Banyak yang melalaikan fungsi pikiran. Tidak ada kesadaran untuk mengisi pikiran dengan hal yang baik. Sosial media di-scroll dengan semena-mena. Berbagai konten dilihat karena disuguhkan, bukan karena kesadaran. Apalagi kalau meletakkan energi pada tempat yang salah, kita akan kehilangan efektifnya alokasi waktu. Sejatinya, pikiran itu bekerja baik pada waktu-waktu tertentu. Mengerjakan tugas di pagi hari akan terasa lebih ringan daripada mengerjakan tugas di malam hari. Bayangin aja kalau waktu-waktu terbaik tersebut digunakan untuk hal yang nggak produktif. Tentu aja, energi dan pikiran kita nggak mencapai potensi maksimalnya. Sayangnya, banyak dari kita yang nggak sadar sama situasi ini. Lama-kelamaan waktu akan berlalu, dan ninggalin kita tanpa jejak sama sekali. Saat SMP, saya sangat menyukai sepak bola. Waktu itu, banyak orang yang kagum dengan atlet. Otomatis, jiwa ini bergetar untuk menekuni bidang tersebut. Nggak berhenti di sana, saya juga masuk sekolah sepak bola, dikenal dengan nama SSB. Hingga akhirnya, saya sempat bertanding antar daerah di provinsi di tempat saya tinggal. Setiap Jumat siang, saya membeli koran soccer dan koran bola. Keseharian saya diisi dengan membaca koran dan bermain sepak bola. Saat SMA, saya sangat menyukai musik. Semuanya berawal dari rasa insecure. Waktu itu, teman-teman SMP yang biasanya dekat malah ngejauh karena mereka sibuk latihan band. Kebetulan di sekolah kami ada acara perpisahan. Saya pun merasa kesepian dan ditinggalkan oleh teman-teman. Demi ketenangan hati, saya mulai menekuni musik dan meninggalkan sepak bola. Dan benar, orang-orang yang dulunya nggak jauh, sekarang malah mendekat. Nggak cuma itu, orang yang nggak akrab pun juga ikut mendekat. Dunia terasa sempit kala itu. Teman saya ada di mana-mana. Keseharian saya diisi dengan mendengarkan lagu, ngejam, dan nongkrong sana-sini. Setelah SMA, saya menekuni bisnis hingga akhirnya bisa membuka usaha sendiri. Menurut saya, bisnis adalah salah satu hal yang bisa kita kerjakan seumur hidup. Setiap ilmu yang kita dapatkan, semua akan terakumulasi di sepanjang hidup kita. Semuanya akan bertahan dari tahun ke tahun. Saya pun mulai suka dengan topik bisnis dan pengembangan diri. Berbagai buku dibaca, berbagai seminar diikuti. Semua demi perkembangan usaha yang sedang dirintis. Ketiga momen ini mengajarkan saya satu hal yang penting. Mengisi pikiran dengan hal yang kita sukai akan membuat kita terinspirasi. The Sims 4 adalah game simulasi yang menggambarkan kehidupan kita secara nyata. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau di dalam game tersebut. Apakah mendekorasi rumah, berolahraga, bersosialisasi, bahkan memelihara hewan peliharaan. Yang paling menarik dari game tersebut adalah fitur yang menggambarkan kekuatan pikiran secara nyata. Fitur tersebut bernama fitur emotion. Ketika emosi sedang jelek, maka karir kita akan melambat. Inilah yang membuat pertumbuhan kita menjadi stagnan. Lain ceritanya, ketika emosi kita berada dalam kondisi yang terbaik, karir akan bertumbuh dengan cepat dan uang bisa dikumpulkan dengan lebih banyak. Dan untuk mengubah emosi tersebut, kita harus melakukan suatu aktivitas. Jika ingin memiliki emosi yang logis, kita harus membaca buku. Jika ingin memiliki emosi yang terinspirasi, kita harus melihat karya seni. Jika ingin memiliki emosi yang semangat, kita harus minum kopi. Dengan melakukan ini, maka karir kita akan bertumbuh dengan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa mendekor rumah supaya memiliki fasilitas yang baik. Kita adalah apa yang kita lihat, makan, dan dengar. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam diri akan membentuk perilaku kita. Ketika dekat dengan orang baik, berkata kasar akan membuat lidah kita terasa nggak enak. Lain ceritanya, ketika kita dekat dengan orang yang kasar, maka mengumpat akan menjadi hal yang lumrah. Seperti apa yang dibilang sama James Allen, pikiran kita seperti sebuah kebun, bisa ditumbuhkan dengan cerdas, atau dibiarkan bebas seperti rumput liar. Jika tidak ada benih yang baik ditanam, maka rumput liar akan menguasai kebun tersebut. Terlalu banyak mengkonsumsi konten hiburan akan membuat kita kesulitan untuk menjalani keseharian. Perasaan malas akan mendominasi, sehingga pekerjaan yang ringan akan terasa sangat berat. Misalnya nge-scroll TikTok. Tanpa disadari, waktu akan berjalan begitu aja, sehingga momen-momen produktif akan lewat tanpa bisa dimaksimalkan. Sayangnya, masih banyak orang yang menyepelekan hal ini. Bagi mereka,
Konten yang kosong itu enak dan layak untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, kayak makan snack. Enak tapi nggak bergizi, tentu aja. Ini akan merusak diri mereka di kemudian hari. Walaupun terkesan sepele, pikiran memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Ada sel di dalam tubuh yang bereaksi ketika kita memikirkan suatu hal. Bagi laki-laki, membayangkan suatu hal yang vulgar akan membuat organnya bereaksi. Inilah salah satu bukti betapa kuatnya dampak pikiran kita. Menyimpan dendam dan sakit hati juga memiliki reaksi yang negatif terhadap tubuh. Hormon kortisol dan adrenalin akan keluar. Ini bisa menyebabkan peradangan. Efek yang ditimbulkan itu bisa bermacam-macam, mulai dari gejala ringan seperti gatal-gatal, sampai ke penyakit mah, atau bahkan yang lebih parah, penyakit jantung. Penampilan juga bisa dipengaruhi oleh pikiran. Beruban dan keriput adalah salah satu contohnya. Begitu besar dampak pikiran jika tidak dikelola dengan baik. Dalam buku Psycho-Cybernetics, Maxwell Watts menceritakan profesinya sebagai dokter spesialis bedah plastik. Setelah berhasil melakukan operasi, pasiennya jadi jauh lebih percaya diri. Ada perubahan yang besar pada jati diri mereka. Seakan-akan gambaran tentang diri mereka berubah secara drastis. Gambaran diri ini akan menentukan masa depan kita. Setiap keputusan yang diambil itu berbanding lurus dengan gambaran diri kita. Begitu juga dengan cara kita menanggapi suatu hal. Kabar baiknya, gambaran diri ini bisa diubah. Berimajinasi akan membuka peluang berkembangnya diri. Dengan ngelakuin ini, maka kita akan mengarahkan diri kita kepada tempat yang lebih baik. Tentu aja, imajinasi yang kita lakukan bukanlah kesombongan semata. Semuanya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai. Pikiran punya sifat seperti torpedo. Kemana fokus akan diletakkan, kesanalah energi akan mengalir. Banyak yang nggak sadar. Tubuh mengikuti apapun yang kita pikirkan. Pada saat nyetir, semakin kuat keinginan untuk menghindar, maka tangan kita akan menjadi semakin kaku. Bahkan, rasa takut yang dia miliki malah ngarahin mobilnya kepada tempat yang tidak dia inginkan. Ada eksperimen menarik yang dipaparkan oleh Tony Robbins. Di suatu seminar, para peserta diminta untuk mencari benda berwarna coklat yang ada di ruangan tersebut. Dengan mudah, benda tersebut bisa teridentifikasi. Pada tahap ini, eksperimen berjalan lancar dan mudah. Pada tahap kedua, peserta diminta untuk mencari benda berwarna coklat yang lainnya. Setelah melihat ke sekeliling dan mengidentifikasi benda berwarna coklat, Tony Robbins menyuruh mereka menyediakan benda berwarna merah. Di saat itu mereka kebingungan. Yang dicari benda berwarna coklat, sementara mereka diminta untuk menyebutkan benda berwarna merah. Pada tahap ini, Tony Robbins berkata, pikiran akan mencari hal-hal yang ingin dia cari, lalu memblok hal-hal selain itu. Nah, pada tahap terakhir, peserta diminta untuk mencari benda berwarna merah. Setelah menemukan, mereka diminta untuk menyebutkan benda-benda tersebut. Uniknya, di antara peserta ada yang menyebutkan benda yang berwarna burgundi dan merah marun. Padahal kedua warna tersebut bukanlah warna merah. Di saat itulah, Tony Robbins menyimpulkan eksperimen tahap ketiga ini. Dia berkata, pikiran akan mencari hal yang kita perintahkan. Bahkan ketika apa yang kita perintahkan itu nggak ada sama sekali. Begitu banyak dari kita yang memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Tapi karena diperintahkan untuk mencari, maka pikiran akan mengada-adakan hal tersebut. Begitu banyak dari kita yang memberikan asumsi yang buruk. Padahal apa yang diasumsikan tersebut belum tentu nyata dan benar adanya. Kita terlalu banyak berinterpretasi. Padahal kebiasaan ini hanya akan membuat sakit kepala. Beban tekanan yang besar bisa membuat diri kita kehilangan kendali, seperti mengangkat beban dalam latihan otot. Kita tidak akan tahan dengan beban yang terlalu berat. Ini mesti disadari. Sejatinya, kita bukanlah pikiran, karena pikiran adalah alat. Kedudukannya sama seperti tangan. Kita bukanlah tangan, karena tangan adalah bagian dari kita, bukan kita seutuhnya. Sadhguru Jaggi Vasudev punya cara sederhana untuk bisa terbebas dari beban pikiran. Saat memiliki waktu luang, Sadhguru berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, aku bukanlah tubuh, aku bahkan bukan pikiranku sendiri. Melakukan ini membuat dia menjadi lebih bahagia dalam menjalani hidup. Ada ikatan yang lepas ketika kita menyadari bahwa pikiran hanyalah sebuah alat. Pikiran bertugas untuk menasihati. Saat sendiri, suaranya terdengar sangat dominan. Bisikannya begitu kuat dan berulang. Suara-suara seperti kamu sangat jelek, atau kamu belum tentu bisa, itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari.
Menyadari tugas pikiran itu sangat penting. Saat memahami ini, kita akan memposisikan diri kita dengan pikiran. Ada jarak yang terbentuk, sehingga kita nggak sepenuhnya percaya dengan apa yang pikiran sampaikan. Begitu banyak dari kita yang menganggap pikiran selalu benar. Ketika chat kita nggak dibalas, kita malah mikir, mungkin kita nggak berharga, atau mungkin dia sedang bersenang-senang dengan orang lain. Inilah yang membuat kita harus memisahkan diri dari pikiran sendiri. Nggak semua yang dikatakan pikiran itu benar. Kita harus memiliki filter yang menyaring, mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Ketika pikiran berkata, kamu tidak cukup baik, balaslah perkataan tersebut dengan pertanyaan, apa iya? Dengan melakukan ini, maka kita akan terbiasa untuk menyaring apapun yang pikiran katakan. Kita harus memperlakukan pikiran seperti seorang teman. Selayaknya sahabat, pikiran akan berusaha untuk menasehati dan memberikan kita ide-ide. Tentu saja, ide tersebut nggak bisa kita telan mentah-mentah. Ketika pikiran menasehati kita tentang pentingnya berpikir, kita bisa menyeleksi apakah ini benar atau salah. Yang paling penting, jangan lapar. Sudah selayaknya seorang sahabat untuk menasihati kita. Lagian, kita juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau pikiran kita sendiri aja itu bukan kita, lalu pikiran orang lain itu siapa? Menjawab pertanyaan ini akan membuat kita lebih bijak dalam menanggapi pernyataan orang lain. Terlalu banyak dari kita yang mengiyakan sesuatu tanpa menyaringnya sama sekali. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh orang lain itu nggak pernah salah. Kita mesti mengingat kalau mereka adalah manusia. Mereka juga tempatnya salah dan lupa. Terus, apakah kita nggak percaya dengan pikiran 100%? Nggak gitu juga. Kita mesti memiliki kebijaksanaan untuk memilah apa yang benar dan apa yang salah. Kita juga mesti memiliki kesadaran tentang kesadaran itu sendiri. Sejatinya, ketika kita nggak sadar, di saat itulah kita akan tenggelam dengan pikiran sendiri. Prasangka-prasangka akan lahir, padahal belum tentu itu semua benar. Jadi sadarlah, hiduplah di momen ini sepenuhnya. Kita akan memiliki filter untuk menjadi lebih bijak dalam mendengarkan diri sendiri. Persepsi adalah segalanya. Arti yang kita sematkan pada suatu kejadian akan menentukan kehidupan kita. Berbagai macam keputusan diambil melalui arti tersebut. Merokok akan sulit untuk dihentikan kalau kita masih menganggap bahwa hal tersebut adalah syarat wajib bersosialisasi. Semuanya berawal dari arti yang kita berikan terhadap satu hal. Tony Robbins menceritakan cerita yang menarik dalam bukunya yang berjudul Awaken the Giant Within. Ada seorang ayah yang melakukan kekerasan pada anak kembarnya. Hukuman cambuk dan tamparan adalah hal yang biasa di dalam rumah tersebut. Singkat cerita, anak-anak tersebut menjadi dewasa dan memiliki keluarganya sendiri. Si kembar yang pertama juga berlaku kasar kepada anak istrinya. Ketika ditanya, kenapa kamu sekasar itu pada anak dan istri? Dia menjawab, wajar kalau aku begitu. Aku dididik dengan cara yang keras. Sebaliknya, si kembar yang kedua itu berlaku lembut kepada anak istrinya. Ketika ditanya, kenapa kamu sangat lembut pada anak dan istri? Dia pun menjawab, wajar kalau aku begitu. Aku dididik dengan cara yang keras. Mereka berdua memberikan jawaban dengan kalimat yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kenapa satu kejadian yang sama itu memberikan dampak yang berbeda kepada kehidupan orang lain, walaupun mereka kembar? Ini terjadi karena mereka mengartikan kejadian tersebut dengan cara yang berbeda. Kejadian buruk bisa aja mengangkat seseorang, atau malah menjatuhkannya, seperti perdebatan suami istri, yang bisa aja menambah keintiman, atau malah merusak hubungan. Sebesar itulah pengaruh persepsi dalam kehidupan kita. Tank baja adalah gambaran utuh mengenai sosok yang nggak berhenti, apapun dilalui. Tembok, mobil, sawah, aspal, semangat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi harus dicari dan ditanamkan. Ada proses yang menyebabkan kenapa kita malas dan kenapa kita rajin. Terlalu banyak melihat konten hiburan akan membuat kita malas untuk bekerja. Sebaliknya, mengkonsumsi konten yang menginspirasi akan membuat kita semangat dalam menjalani hari. Kita harus mendapatkan perasaan ini secara aktif. Seorang musisi melakukan ini tanpa disadari. Sebelum masuk ke dalam studio rekaman, mereka mendengarkan musik-musik yang mereka sukai. Dengan ini mereka menjadi terinspirasi, sehingga pikiran yang awalnya buntu menjadi tercerahkan. Ini terjadi karena banyaknya pilihan yang bisa dimasukkan ke dalam lagunya. Ini juga yang dilakukan oleh atlet angkat berat, atau biasa dikenal sebagai powerlifter. Sebelum mengangkat beban yang berat, mereka secara sadar
mengkondisikan diri mereka untuk memiliki tenaga yang berlebih. Ada yang mendengarkan musik keras, ada yang menyuruh temannya untuk menampar. Ritual itulah yang membuat mereka mampu mengangkat beban yang berat, bahkan melewati 2 atau 3 kali berat tubuhnya sendiri. Dengan mengkondisikan pikiran sebelum beraktivitas, kita akan memiliki semangat yang tak pernah terhenti. Apapun yang menghadang akan dilewati. Sesulit apapun rintangan juga akan dijalani, sehingga pekerjaan yang sulit akan terasa mudah, seperti tank baja yang melewati berbagai macam hambatan. Inilah pentingnya untuk memberikan asupan yang baik pada pikiran kita sendiri. Ada 3 teknik sederhana yang bisa kita lakukan untuk menguasai pikiran. Yang pertama adalah menulis. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menguasai pikiran. Ada perasaan yang lega ketika kita mengeluarkan kata-kata dalam bentuk fisik. Rasanya seperti memiliki pelampiasan yang baik. Kita jadi lebih tenang dan bisa menelaah apapun yang kita pikirkan. Untuk memaksimalkan teknik ini, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menulis jurnal kesyukuran. Ini adalah cara yang bagus untuk membiasakan diri kita melihat hal yang positif. Cara yang kedua adalah menulis pengosongan otak atau brain dump. Ini cara yang bagus untuk membebaskan pikiran kita dari hal yang bikin mumet. Cara yang ketiga adalah menulis manifestasi. Ini cara yang bagus untuk mengingatkan diri kita terhadap tujuan. Nah, teknik kedua adalah visualisasi. Dalam buku Psycho-Cybernetics, kita diajarin gimana caranya untuk mengubah gambaran diri dengan cara merenung. Sediakan waktu 30 menit untuk mengingat momen-momen sukses di masa lalu. Lakukan ini sesantai dan senyaman mungkin. Biasakan untuk melakukan ini di setiap hari. Ini berguna untuk mengubah pandangan buruk terhadap diri sendiri. Setiap ingatan yang kita lihat akan menguatkan sebuah keyakinan terhadap suatu hal. Semakin banyak referensi sukses, maka akan semakin kuat sebuah keyakinan tertanam di dalam diri. Seperti menguatkan otot. Semakin banyak repetisi, maka semua akan menjadi lebih baik. Teknik yang ketiga adalah deklarasi. Dalam buku Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker mengajarkan tentang pentingnya melakukan sebuah deklarasi. Caranya sederhana. Nyatakan dengan tegas apa-apa yang ingin kita lakukan. Dengan melakukan ini, maka pikiran kita akan selalu teringat dengan apa yang harus dilakukan, sehingga kelalaian bisa diminimalisir dengan sekecil-kecilnya. Kita mesti ingat, deklarasi berbeda dengan afirmasi. Deklarasi itu berfokus kepada apa yang kita lakukan, sementara afirmasi berfokus kepada hal yang lebih umum. Deklarasi menyatakan niat, sementara afirmasi menyatakan sesuatunya seolah sesuatunya tersebut telah terjadi. Deklarasi mengingatkan kita terhadap suatu perilaku atau suatu tujuan, sementara afirmasi mengingatkan kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kesimpulannya, pikiran kita bisa dikendalikan dengan cara-cara tertentu. Sederhananya, pikiran yang baik datang dari hal baik yang kita izinkan masuk ke dalam diri. Melihat konten yang baik akan membuat kita terinspirasi. Sebaliknya, melihat konten yang buruk akan membuat kita merasa kosong. Penting untuk memperhatikan apa-apa yang kita konsumsi. Melihat konten hiburan itu boleh. Sedikit banyaknya, kita juga butuh hiburan. Kita nggak bisa kerja terus-terusan dan mikirin pekerjaan pada saat waktu sedang istirahat. Semua memiliki waktu dan tempatnya. Di saat kerja ya kerja, di saat santai ya santai. Usahakan untuk melihat konten yang menginspirasi sebelum bekerja. Ini akan membuat kita semangat dalam melaksanakan tugas, sehingga pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Pikiran memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Jika digunakan dengan baik, maka hidup yang baik pula yang akan kita dapatkan. Setiap tugas yang dikerjakan, semuanya akan terasa ringan. Seberat apapun hidup kita, kebahagiaan hampir pasti bisa didapatkan.